Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu di acara podcast Sobat Pasca. Saya sapa dulu pada penontonnya. Selamat siang Sobat Pasca semuanya. Kita saat ini akan berbicara dengan salah seorang mahasiswa ya. Mahasiswa kalau nggak salah baru semester 3 ini ya. Cuma levelnya sudah level terakhir. Artinya level strata 3 atau S3, mahasiswa doktoral. Ya. Kita bersama Mas Hayyan Najih ya, Mas Hayyan Najih. Ini mahasiswa program studi SI ya. Cuma nanti saya akan bertanya bukan soal S3-nya, tapi apa yang mungkin dia punya kiat-kiat ya tentang kenapa sih harus melanjutkan ke S2, S3. Umumnya kan memang banyak beberapa apa istilahnya slogan-slogan bahwa S1 aja cukup, tapi menurut beberapa orang S2, S3 itu masih penting. Ya, terlebih bagi yang mau melanjutkan sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi, maka tidak cukup untuk hanya S1 saja. Oke. Saya sapa dulu ya. Selamat siang Mas Najih. Selamat siang. Oke. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini ya, di podcastnya Pasca, untuk bercerita lah atau ngobrol tentang studi lanjutan setelah S1. Mungkin Sobat Pasca setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Mas Najih, itu nanti bisa punya atau termotivasi lah bagaimana sekiranya dia bisa melanjutkan ke S2, ke S3. Begini, saya ingin nanyakan ini, biar ngobrol santai berlanjut ya. Setelah S1 itu penting nggak sih melanjutkan ke S2? Oke, terima kasih Mas Afif ya. Jadi kalau menurut saya, kalau ada pertanyaan penting nggak sih setelah S1 itu melanjutkan perkuliahan, entah itu S2 sampai ke S3. Menurut saya itu penting Mas, sangat penting. Jadi secara keilmuan, strata keilmuan, tingkatan keilmuannya pun itu juga berbeda kalau menurut saya antara S1, S2 dan S3. Apalagi S tong ya. Itu jelas beda. Jadi ini pernah dulu yang saya dapatkan dari dosen saya ya, yang waktu S1. Jadi ada 3 perbedaan yang itu menjadi salah satu yang selalu saya ingat-ingat terus. S1 itu hanya to know, hanya untuk mengetahui. Jadi mungkin secara keilmuannya pun juga ya hanya untuk mengetahui basic keilmuan. Nah, kemudian lanjut di S2 itu ya to understand, untuk memahami. Jadi ada semacam kenaikan sedikit dalam tingkatan keilmuan. Nah, baru kemudian nanti di S3 itu di to discovery. Jadi dari sinilah penting menurut saya. Oh, lumayan ya. Jadi saya kira cukup lengkap lah jawabannya itu. Memang penting bagi beberapa orang itu penting. Cuma ini yang mungkin menjadi kelanjutan dari pertanyaan. Habis S2, S3 itu ngapain? Oke. Ya. Ya. Itu mungkin bisa dijelaskan karena kan ada beberapa orang, kamu itu lulus S2, setelah S2 mau ngapain? Setelah S3 mau ngapain? Masa kembali lagi ke habitat semula kan enggak? Kan begitu. Secara level pendidikan sudah tinggi kan ya? Nah, tinggi, apalagi S3. Setelah S3 kemudian gak ngapa-ngapain kan, dia kayaknya sih buang-buang duit lah hanya untuk sekolah. Untuk sekolah gitulah kelihatannya. Oke, monggo silahkan. Oke. Setelah lulus itu ngapain ya Mas ya? Apa kemudian kembali? Kalau menurut saya gini, jadi memang kalau secara perkuliahan, secara karya ilmiahnya mungkin sama ya antara S1, S2 dan S3. Tapi lebih ke taraf tingkatan kesulitan bobotnya itu. Nah, kalau setelah S1, S2, S3 itu ngapain? Nah, memang seperti yang
Mas Afif bilang di awal tadi, memang kalau untuk S2 itu untuk jangka pendek ya, memang untuk profesi itu persyaratan yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin mengajar di kampus itu juga harus S2. Jadi itu untuk profesi. Tapi kalau di luar itu ngapain? Saya kira ada banyak link-link orang-orang yang mungkin kita bisa sharing, kita bisa diskusi dan lain sebagainya, karena orang yang masuk di pasca itu ya Mas Afif ya, pengalaman saya itu ternyata orang-orangnya itu beragam latar belakang. Bahkan kalau di S3 ya, ini saya menyebutkan di S3 itu ada yang kasih bimas, ada yang orang kejaksaan, ada orang dai dan lain sebagainya. Sehingga ini kalau beragamnya latar belakang ini, kalau kemudian ini bisa menjadi keuntungan jika kita bisa memaksimalkan, entah itu membuat kerjasama, kita membuat acara apa, oh saya punya seorang jaksa, oh saya punya orang kemenak. Nah, ini yang menjadi poin penting, di samping nanti ijazahnya itu bisa untuk profesi. Jadi ada untuk pekerjaan dan juga untuk ranah keilmuan atau kerjasama. Itu Mas Afif. Oke, jadi intinya bisa membangun jaringan lebih luas benar, ya. jaringan. Jadi setidaknya kalau ada kepentingan tertentu terkait satu aspek yang bukan spesifikasi kita tapi teman kita ada, ya kita bisa memberikan ruang untuk dia. Untuk itu. Ya, saya kira bagi beberapa orang, saya ulangi lagi, memang S2 itu penting, S2, S3 itu penting. Saya pernah mendengar dulu memang S2 itu bukan kewajiban, sunnah. Ya, bukan kewajiban siapapun nggak mau lanjut S2 pun nggak apa-apa, kan gitu. Karena hanya orang dianggap tanda kutip tertentu bisa melanjutkan S2 baik secara finansial dan kesempatannya. Orang mau kuliah S2 kadang nggak ada waktu mau lanjut lagi gitu. Selanjutnya ini gini, S1 itu kan 4 tahun, S2 4 tahun. Ya, berapa? 2 tahun. 2 tahun. S3 paling enggak lah 6 semester juga. Apa bedanya? Suasana kuliah S2, suasana kuliah S3. Kalau S1 mungkin kita bisa menjadi seorang aktivis. Kadang ada yang demo, suka demo. Jadi organisatoris, jadi apalah, pimpinan ini itu dan lain sebagainya, dunia mahasiswa yang cukup transisional itu. Kemudian S2 kan saya kelihatannya jarang nih ada masa S2 yang demo, gak ada, kemudian diskusi bareng sama teman-temannya dalam membentuk sebuah kelompok komunitas itu jarang. Nah, mungkin yang S1 mungkin sudah terlampaui ya. Sekarang S2 dan S3 itu pasti ada beda. Baik di suasana akademisnya, baik di beberapa hal mungkin yang perlu diinformasikan ke teman-teman seperti apa. Oke, perbedaannya ya Mas ya. Yeah. Jadi perbedaan, kalau pengalaman saya perbedaannya yang paling mencolok antara di S1 dengan di S2 bahkan di S3 ya. Mengutip seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau dari sisi ranah keilmuannya, tugasnya, karya ilmiahnya itu jelas berbeda ya. Di S1 itu hanya to know, di S2 itu to understand, dan di S3 itu to discovery. Jadi tanggung jawab bebannya itu berbeda. Itu sudah dari segi tugas atau kewajibannya. Nah, yang membedakan lagi kalau menurut saya jelas tadi di S2 itu sudah rata-rata orang yang ke sana itu yang masuk itu bukan orang yang fresh graduate dari sekolah menengah atas ya. Jadi mereka itu terkadang sudah ada yang bekerja, sudah ada yang berkeluarga, sehingga secara pola pikir mereka pun juga sudah dewasa. Jadi perbincangan, diskusi, kemudian seraungannya itu juga sudah
sudah ranahnya itu arah-arah serius, nggak guyon-guyonan seperti zaman di S1, karena kan masih ke bawah ini sih suasana Iya, iya. sekolah menengah atas. Ini masalah pertemanan, dan pengajar pun terkadang di S2 dan di S3 itu ada dosen penguji dari luar kampus Iya, ya, sehingga betul. itu bisa menjadi salah satu keuntungan kita untuk menimba ilmu tanpa harus ke sekolahan atau kampus di luar yang kita tanpa perlu ke sana, beliau ke sini ke kampus kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang kompleks ya, nggak hanya dari kampus ini saja. Jadi dan rata-rata juga ya banyak yang bergelar profesor ya, sehingga ini menjadi keuntungan secara akademis buat kita. Itulah yang membedakannya menurut saya sih, Mas Afif. Oke. Ya itu ya. Sangat jelas mungkin secara level yang saya ketahui ya dari penyusunan kurikulumnya pun juga berbeda ya, levelnya berbeda. Antara level 8 kalau nggak salah dengan level 9 pun sudah berbeda satu tingkat. Dan fokus kajiannya pun juga berbeda. Di tugas akhirnya pun kadang memang ada yang berbeda. Cuma kan memang apa istilahnya ya? Terkadang suasana S1 itu masih terbawa ke S2 sehingga dia masih kelihatan linglung dan kebingungan gitu. Oh, iya. Kebanyakan memang seperti itu. Terus ini ini kan sudah kuliah, pasti lulus dong. Ya, Ya, lulus. S2 dengan tesisnya, tugas akhirnya, S3 dengan disertasinya. Begitu. Nah, gelar itu seberapa besar pengaruhnya bagi orang itu sendiri? Terkadang kan ada yang merasa dia low profile tidak menggunakan gelarnya lah, mungkin seperti itu. Jadi dia misalkan sudah menempuh S2 2 kali, S3 sampai 4 kali misalkan, tapi gelar gak dipakai apa-apa. Nah terkadang juga orang itu prestisius banget, ini harus dipakai karena kita mengeluarkan dana yang banyak, seperti itulah. Nah sebesar apa pengaruh atau gelar itu? Mungkin dari level magister dulu hingga nanti dijelaskan ke dokter gitu, monggo. oke. Jadi kalau ini saya mungkin berbicara secara umum aja ya Mas Afif ya. Kalau misalkan secara itu tadi memang ada yang low profile, dia memang mungkin berangkatnya hanya mencari ilmu ya tanpa ada. Minum mas. Oke, siap. Oh, ini air win khas ini ya. Oke. Ada yang memang kalau berangkatnya dari keilmuan memang dia low profile ya, tidak melulu untuk memprioritaskan gelar. Oke. Secara umum memang kita tahu bahwa di Indonesia ini ya secara umum strata sosial itu sangat penting ya Mas ya. Jadi salah satu indikatornya apa strata sosial itu dengan adanya gelar ya. Bahkan orang pulang haji aja itu pun harus dicantumkan Mas Afif. Haji, H titik dan hajah, H besar, J kecil. Itu kalau nggak ditulis itu saya tuh udah biaya mahal dan lama ini. Satu huruf 60 juta itu. Nah, itu dia. Nah, sama sebenarnya dengan gelar Mas Habib. Kalau secara status sosial itu sangat penting ya, karena di masyarakat itu jelas akan sangat berbeda penerimaan seseorang yang bergelar dengan tidak yang bergelar itu di masyarakat. Nah, secara status sosial. Di sisi lain sepengalaman saya ya, dengan adanya gelar itu untuk melamar pekerjaan terutama di instansi itu sangat penting karena ada semacam harus adanya gelar, dan gelar yang biasanya tidak linear dengan yang diambil itu ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan dan linearitas. Nah, untuk mengetahui linearitasnya kan dari gelarnya itu Mas Afif. Jadi pentingnya di situ kalau menurut saya. Jadi gelar ya. Gelar. Cuma kan kadang seberapa pengalaman saya kan kompetensi itu juga dibutuhkan ya. Ya. Kadang kan ya takdir Tuhan siapa yang tahu ya, perjalanan hidup siapa yang tahu.
lulusan sarjana agama terimanya di teknik mesin, kan kita nggak tahu, kadang banyak yang kayak gitu ya, lulusan MAG kok justru jadi direktur listrik atau apa, itu kan cukup aneh. Memang itu bagian dari lah, bukan keanehan sih, tapi keunikan dalam kehidupan macam-macam. Ternyata memang kadang kompetensi seseorang itu berjalan sebagaimana perjalanannya, terkadang seperti itu. Oke, itu ya. Jadi itu tadi soal gelar. Gelar, ya. Ya, soal gelar. Nah, ini mungkin sobat Pasca nanti masih merasa bingung apa sih yang harus dipersiapkan. Mau ke jenjang S2 atau ke jenjang S3 paling akhir kan. Kalau S2 biasanya ada beberapa mahasiswa itu setelah S1 gak mau nunggu, gak mau ngulur waktu, langsung daftar ke S2. Ada beberapa memang seperti itu. Cuma kan ada juga yang mikir, ya ini mau ke S2 apa dulu yang dipersiapkan ini. Mau baik dari level linearitas tadi jurusan, mau tetapkah di jurusannya dia lulus di S1, atau cari jurusan lain, atau cari kampus dengan akreditasi lebih tinggi, atau bagaimana? Apa saja lah, mungkin dari wilayah akademisnya, psikologisnya, materinya, atau apapun yang mendukung, mungkin bisa dijelaskan pada sobat Pasca ini. Silakan. Oke, siap. Berkaitan dengan persiapan ya Mas Afif ya. Oke. Berkaitan dengan persiapan ya yang harus disiapkan terlebih dahulu ya bagi sobat Pasca ya yang setelah lulus S1 mau mengeranah ke S2 dan S3 ya. Yang pasti yang pertama, kalau sebelum masuk ke ranah pendaftaran dan sebagainya, itu kan memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Yang pasti proposal, rekomendasi dan sebagainya itu harus dipenuhi. Tapi ada yang jauh lebih penting yang harus dipenuhi, yang harus dipersiapkan ya maksud saya, itu seperti yang saya bilang tadi, kira-kira ini saya mau mengambil jurusan apa, menyeberangkah atau linearkah atau apa. Nah, yang paling penting itu yang dipersiapkan adalah diskusi dengan siapa ya, bisa jadi dengan mungkin kalau di S1 ada DPA ya, dosen pembimbing akademik, bisa konsultasi, Pak kira-kira saya ini harus ngambil jurusan apa ya Pak ya, mungkin nanti bisa diarahkan Mas Abdul. Karena gini, saya sering kok melihat teman-teman itu ketika kuliah itu ikut-ikutan. Nah endingnya apa, tengah-tengah dia merasa nggak sanggup, karena yang ketika dia ikut temannya memang sudah siap dan sesuai dengan kapasitas dia gitu loh. Nah mungkin perlu semacam arahan dari dosen pembimbing akademik untuk kira-kira saya mau ngambil apa. Nah perkara nanti yang dipersiapkan secara teknis saya kira tinggal memenuhi aja sih menurut saya. Gitu. Ya, gitu Mas Afif. Itu ke S2. Kalau ke S3 mungkin. Ke S3 ini tidak hanya konsultasi aja, dana ini juga ya. Karena secara kita akui ya, karena ini adalah pendidikan terakhir ini, kalau tidak bisa beasiswa ya BDD Mas. Apa biaya dewe ini gitu juga harus dipersiapkan. Jadi perlu tidak hanya mental tapi juga finansial. Tapi finansial ini ya juga memang penting. Karena seperti halnya kalau kata teman itu dulu, kalau mau mancing paus jangan pakai teri ya gitu. Kalau mau mancing paus ya pakai sapi. Kalau hanya pakai teri ya gak kena gitu. Kena akan luput terus nanti. Memang ke S3 mungkin beberapa teman merasakan kesulitannya di situ. Kalau teori bisa bacaan gitu. Mungkin disertasi sudah selesai, tapi pembayarannya belum selesai ini. Ya itu agak kesulitan memang. Ya memang butuh asupan dana yang lebih karena memang levelnya tinggi dan yang ngajar juga level tinggi. Rata-rata profesor. Ya pengalaman saya kemarin itu, kita di Winhas Jember ini di S3 SI itu dosennya ya tidak gemeng-gemeng ya. Ada yang dari Uin Syarif, ada yang dari Uin Suka Jogja,
UIN Syarif Jakarta, UIN Surabaya, bahkan di UIN Malang. Nah, jadi beragam. Jadi memang kita alhamdulillah tanpa harus ke Jakarta, tanpa harus ke Jogja, kita sudah dapat. Dan beliau ini juga secara keilmuannya sudah diakui, banyak buku-buku yang sudah diterbitkan, sehingga ini menjadi apa ya, keuntungan bagi kita sih Mas gitu. Oh gitu ya. Dan diuntungkan kalau nggak salah masih perkuliahan online ya. Ya, Ya, benar, online, benar. masih perkuliahan online, jadi Sangat-sangat sangat kondusif dan dimanapun bisa melakukan perkuliahan.